Wahyu Pancalaku adalah pemberian Maha Suci 5 sikap dan sifat. Jadi arti maksudnya laku itu adalah sikap dan sifat ya. Wahyu Pancalaku berarti pemberian Maha Suci 5 sikap dan sifat, masing-masing diberikan kepada Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Kemanunggalannya kalau dimanunggalkan maka akan menjadi seperti berikut ini. Kunci adalah mutmainah, sikapnya manembahing kawula Gusti, sifatnya pasrah kepada Gusti. Paweling atau aluamah, sikapnya adalah manunggaling kawula Gusti, sedangkan sifatnya adalah menerima keputusan Gusti. Yang ketiga adalah asma sejati atau hidup, sikapnya adalah leburing kawula Gusti, sedangkan sifatnya adalah mempersilahkan kuasa Gusti. Yang keempat adalah mijil atau amarah, sikapnya adalah sampurnaning kawula Gusti, sedangkan sifatnya adalah merasakan kenyataan Gusti. Yang kelima adalah singkir atau supiah, sikapnya adalah sampurnaning patilan urip, sedangkan sifatnya adalah menebar cinta kasih sayang Gusti. Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang masing-masing memiliki sikap dan sifat tersebut sebagai Wahyu Pancalaku atau iman, ini masing-masing memiliki bahan dan asal usul sendiri-sendiri, juga memiliki tempat masing-masing. Selain memiliki tempat, juga tugasnya punya tugas sendiri-sendiri, punya tugas yang berbeda-beda, yang jika hakikat asal usul, tempatnya, sikap dan sifatnya ini dimanunggalkan, maka akan menjadi jawaban dari sebuah pertanyaan spiritual sebagai siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku. Pertanyaan spiritual, siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku, jawabannya adalah kemanunggalan. Kemanunggalan dari Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, plus bahan asal usul, tempatnya, sikapnya, dan sifatnya, serta tugasnya. Dan jika seluruhnya ini tadi dimanunggalkan, maka akan menjadi sebagai berikut. 1. Kunci, yang tak lain dan tak bukan adalah mutmainah. Bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya air. Tempatnya di mata, tugasnya menyaksikan atau melihat. Sikapnya manembahing kawula Gusti, sifatnya pasrah kepada Gusti. Yang kedua, paweling, yang tak lain dan tak bukan adalah saudara aluamah kita. Bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya angin. Tempatnya di hidung, tugasnya mencium. Sikapnya manunggaling kawula Gusti, sifatnya menerima keputusan Gusti. Yang ketiga, asma sejati, yang tak lain dan tak bukan adalah hidup atau pancer. Bahan dan asal usulnya dari dat hidup. Tempatnya di jantung, tugasnya menghidupi. Sikapnya leburing kawula Gusti, sifatnya mempersilahkan kuasa Gusti. Yang keempat, mijil, yang tak lain dan tak bukan adalah saudara amarah kita. Bahan dan asal usulnya
bahan dan asal usulnya dari api, tempatnya di telinga, tugasnya mendengar, sikapnya sampurnaning kawula Gusti, sifatnya merasakan kenyataan Gusti. Yang kelima yaitu singkir, yang tak lain dan tak bukan adalah saudara supiah kita. Bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya bumi, tempatnya di lidah, tugasnya merasakan atau menikmati, sikapnya sampurnaning patilan urip, sifatnya menebar cinta kasih sayang Gusti. Dan itulah jati diri manusia hidup yang sesungguhnya, yang selama ini menjadikan manusia itu bisa hidup, bisa itu, bisa ini, bisa bla 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 lainnya, dan seumur hidup dilupakan oleh manusia. Padahal tanpa adanya wahyu panca gaib dan wahyu panca laku di dalam dirinya, manusia itu tidak bisa hidup. Manusia itu adalah mayat, manusia itu adalah bangkai yang seiring berjalannya waktu akan membusuk dan hancur. Mengenal diri berarti panjenengan ngerti ini, paham ini, tahu ini. Kalau panjenengan mengerti ini, paham ini, tahu ini, berarti panjenengan mengenal diri. Nah, kalau panjenengan sudah mengenal diri, tinggal tunggu waktunya, entah detik keberapa, menit keberapa, jam keberapa, hari keberapa, minggu keberapa, panjenengan pasti dijamin mengenal Maha Suci hidup. Sebelum mengenal Maha Suci hidup, kalau panjenengan sudah mengenal diri, ini sebelum mengenal Maha Suci ya, sebelum mengenal Maha Suci hidup, kalau panjenengan sudah mengenal diri, maka panjenengan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri kapanpun dan dimanapun. Kalau panjenengan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri kapanpun dan dimanapun, tidak ada satupun masalah yang bisa nyentuh panjenengan. Tidak ada satupun kesulitan yang bisa menghampiri panjenengan. Sebelum mengenal Maha Suci hidup, ketika panjenengan sudah mengenal diri panjenengan sendiri, bisa disimpulkan, Anda setiap manusia hidup mengenal dirinya sejak dini, berarti dimulai dari dini hingga sampai kapanpun dia tidak bisa disentuh masalah. Dan tidak akan mengalami proses pencarian jati diri sejak dini itu. Kalau setiap manusia hidup mengenal dirinya sejak dini, pertama, dia tidak akan mengalami proses pencarian jati diri. Yang kedua, dia tidak akan mengalami masalah dalam bentuk apapun. Kenapa tidak mengalami proses pencarian jati diri? Lawang jati dirinya ada, nggak hilang, nggak pergi kemana-mana. Kenapa tidak ada satupun masalah yang bisa menyentuhnya? Tidak ada satupun masalah yang bisa mendekatinya, karena bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Tuh. Jadi kalau panjenengan ingin anak panjenengan tidak mengalami proses pencarian jati diri dan tidak tersentuh masalah, maka perkenalkan jati diri ini sejak dini kepada anak-anak panjenengan. Dengan begitu, anak-anak panjenengan tidak mengalami proses pencarian jati diri ketika dia sudah remaja. Dan anak-anak panjenengan tidak akan tersentuh oleh masalah dalam bentuk apapun. Dengan seperti itu, maka beban tanggung jawab panjenengan mendidik anak selesai. Satu. Yang kedua, anak-anak panjenengan pasti menjadi anak-anak yang berbakti. Dikarenakan anak-anak panjenengan
mengenal dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, hendak kemana, maka bagi anak-anak panjenengan, bapak ibunya adalah wujud kenyataan Tuhannya yang kasat mata. Jadi ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib adalah dasar utama dan terpenting pengkajian diri yang harus dikuasai dari awal sebelum dipraktekkan, gitu ya. Ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib adalah pemahaman dasar yang penting dan utama dikuasai sebelum mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Nah, dengan sistem ini akan mengalami kemudahan dalam pengkajian model apapun. Karena apa? Karena ada tuntunan dari sedulur papat Kalingo Pancer itu sendiri, yang selama ini mereka itu sangat merindukan Maha Suci. Gitu loh. Jadi saya minta agar panjenengan nanti tidak cengunuan, tidak dandat, tidak sasar susur, gitu ya. Panjenengan harus menguasai pengertian dan pemahaman serta pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib yang saya sediakan di papan tulis besar itu. Setiap kali duduk istirahat di sini, berceritalah otak atau pikiran panjenengan tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib kepada hati panjenengan, atau sebaliknya, berceritalah hati panjenengan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku kepada otak panjenengan. Kalau panjenengan sudah lancar menceritakannya kepada diri panjenengan sendiri, berarti panjenengan sudah mengenal diri. Kemungkinan lupa sangat tipis. Dan yang paling utama dimulai di pesanggerahan ini, panjenengan sudah bisa membawa diri, sudah bisa menempatkan diri, sudah bisa menyesuaikan diri, dan sudah bisa menjaga diri. Dimulai dari pesanggerahan ini. Kalau panjenengan bisa lancar, bisa hafal, tidak sendat-sendat, tidak sambil ngingat-ngingat tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Dan setelah video ini saya tidak akan menguraikan lagi tentang ini, karena sudah bukan eranya, sudah bukan zamannya. Ini adalah eranya kedaulatan Romo. Ini adalah zamannya Manunggal Jati. Artinya spiritual hakikat hidup saat ini sedang berada di puncak, sedang berada di era kejayaan. Nah, bagi yang belum mengenal tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan pancalaku, sebaik dia mengenal lekuk tubuhnya sendiri, walaupun sedang berada di puncak kejayaan Nusantara, dia tetap kebingungan, dia tetap gelisah, dia tetap belum bisa membawa diri, belum bisa menempatkan diri, belum bisa menyesuaikan diri, belum bisa menjaga dirinya. Nah, kalau belum bisa itu, bagaimana bisa menjaga atau mempertahankan Manunggal Jati? Jadi saya minta sekali lagi untuk panjenengan yang sudah hafal bacaan kunci, sudah hafal bacaan paweling, sudah hafal bacaan mijil, sudah hafal bacaan sintir, sudah hafal bacaan palungguh, jangan dibikin wirid
karena ini bukan wiridan. Jangan dibikin dzikir karena ini bukan dzikir. Lebih baik manfaatkan otak atau pikiran panjenengan, manfaatkan hati atau batin panjenengan untuk bercerita, menceritakan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib kepada diri panjenengan sendiri. Kalau panjenengan sendiri bisa menceritakan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku kepada diri panjenengan sendiri, sudah pasti panjenengan akan bisa menceritakannya kepada orang lain ketika ditanya. Terus dihafal sampai benar, sampai di luar kepala, sampai benar, sampai benar-benar hafal gitu. Termasuk tutorial melakukan patrap. Itu juga panjenengan harus hafal, harus paham. Ini patrap apa namanya, ini patrap apa namanya, ini patrap apa namanya, ini jenengan harus paham ini. Nah kalau panjenengan tidak paham, nanti bingung ketika ditanya orang, hei kamu sedang ngapain begini-begini, nggak tahu, apa nggak memalukan itu. Ini harus apa? Patrap kunci. Oh, patrap kunci itu seperti ini. Nah, kalau Gusti Ingkang, oh itu berarti bacaan kunci, bukan patrap kunci. Bacaan kunci dengan patrap kunci itu berbeda. Kalau bacaan kunci berarti membaca. Gusti Ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Ingkang Maha Suci, itu bacaan kunci. Nah, kalau patrap kunci tanpa bacaan. Patrap kunci yang bagaimana? Kan sudah diajarkan, ini patrap kunci, ini patrap paweling, ini patrap nyicil, ini patrap singkir, ini palunggo. Ini jenengan harus tahu ini. Harus tahu. Kenapa tidak bisa mengingat itu? Lah panjenengan belum ngelotok itunya. Apa tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku panjenengan belum ngelotok. Jadi kesadaran panjenengan belum pulih. Ketika panjenengan sudah ngelotok tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, kesadaran panjenengan pulih. Artinya kesadaran panjenengan itu normal gitu loh, normal. Walaupun sudah termakan oleh usia yang harusnya pikun, tidak akan pikun karena kesadarannya normal. Otaknya menjadi normal lagi, hatinya menjadi normal lagi, tidak lupaan, tidak penyakitan dan lain sebagainya. Saya ulang lagi, dasar terpenting dan terutama di dalam pengkajian diri adalah penguasaan kita tentang ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan terkait tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku sebelum mempraktekkan. Ini udah berulang kali saya katakan, sebelum mempraktekkan itu harus ngerti dulu, harus paham dulu, harus tahu dulu. Bagaimana mungkin kita mempraktekkan sesuatu yang kita nggak tahu? Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang kita nggak paham, yang kita nggak ngerti? Kan nggak mungkin. Jadi untuk semuanya yang masih di luaran sana, jangan sekali-kali mempraktekkan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku terlebih dulu. Kalau belum ngerti, kalau belum paham, kalau belum tahu apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib
dan wahyu pancalaku, supaya panjenengan tidak mengalami kebingungan gitu loh, supaya panjenengan tidak gagal paham, tidak salah arah, karena udah ngerti kan, udah paham apa arti maksudnya, udah tahu kemana arah tujuannya, kan tidak akan tersesat. Nah kalau belum ngerti, belum paham apa arti maksudnya, belum tahu kemana arah tujuannya, pasti bisa tersesat, akhirnya bingung, mengalami itu, mengalami ini. Nah agar supaya tidak mengalami itu semua, simak dulu video pelajarannya baik-baik, agar supaya mengerti banget, paham banget, tahu banget tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku. Kalau sudah mengerti, sudah paham, sudah tahu, lah baru dipraktekkan sesuai petunjuknya, nggak usah neko-neko. Nah kalau setelah mempraktekkan wahyu panca gaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, sesuai petunjuknya, nggak usah dirancang, pasti bisa menemui saya di sini, pasti akan menemui saya di sini, karena penyelesaiannya harus saya temani. Jika tidak saya temani, resikonya mati beneran. Resikonya mati beneran, sebab penyelesaian laku murni menuju suci adalah mati sakjroning urip, mati di dalam hidup. Nah kalau tidak ada yang menemani, bagaimana caranya? Kalau matinya gampang, gantung diri bisa mati kan, nubruk di kereta mati, terjun bebas dari atas ke bawah bisa mati, hidup laginya gimana? Jadi penyelesaian laku murni menuju suci harus saya temani, karena intinya di situ. Nah untuk itu tidak perlu dirancang, tidak perlu diangan-angan, tidak perlu dipikir, asalkan sudah mengerti, memahami dan mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku. Setelah mengerti, memahami dan mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib, wahyu pancalaku, kemudian praktekkan sesuai petunjuknya. Kalau sudah dipraktekkan sesuai petunjuknya, pasti akan sampai di sini. Pasti bisa sampai di sini tanpa dirancang, tanpa diangan-angan. Untuk panjenengan yang sini paham nggih, klik nggih. Dan saya ulangi sekali lagi, pada intinya setelah video ini saya sudah tidak akan berbicara lagi tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku, karena sudah bukan zamannya, sudah bukan eranya. Ini adalah eranya kedaulatan Romo. Ini adalah zamannya Manunggal Jati. Artinya setelah video ini saya hanya akan berbicara tentang kedaulatan Romo. Setelah video ini saya hanya akan berbicara tentang Manunggal Jati. Karena selain ini adalah eranya, selain ini adalah zamannya, saya ingin mengajak seluruh makhluk, terutama putra kekudangan Romo, naik setingkat lebih tinggi. Jadi nggak dimanekung aja gitu pemahamannya tidak digembleng saja, karena ada tingkatan yang lebih tinggi dari manekung atau gembleng, yaitu hasil daripada manekung atau gembleng, yaitu Manunggal Jati. Jadi jangan kecewa kepada saya kalau datang menemui saya di sini masih belum ngerti, masih belum paham, masih belum tahu tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku. Karena selama di sini saya tidak akan mendapatkan penjelasan dari saya tentang apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku.
Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya ya.